Baiklah, di sini kami akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengambilan keputusan taktis. Perusahaan seringkali dihadapkan pada berbagai alternatif guna menekankan biaya, tapi dengan hasil yang maksimal agar memperoleh keuntungan jangka pendek tanpa mengabaikan keuntungan jangka panjang. Perusahaan harus mampu mengambil keputusan dari alternatif-alternatif yang dihadapkan. Keputusan seperti ini dinamakan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya dari para pemasok. Tujuannya adalah untuk menekankan biaya pembuatan produk utama dengan segera. Contoh lainnya adalah menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini. Dalam keputusan taktis ini mencakup biaya relevan, yaitu biaya-biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Contoh aplikasi biaya relevan ini dapat berupa keputusan membuat atau membeli, keputusan meneruskan atau menghentikan, keputusan pesanan khusus, keputusan atau memperoleh lebih lanjut, dan keputusan bauran produk. Jadi, beberapa menjual keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Namun, harus diperhatikan bahwa keputusan jangka pendek seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Keputusan taktis seringkali berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Poin yang kedua, yaitu model pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis yang baik ada 6 langkah yang menjelaskan proses pengambilan keputusan taktis. 6 langkah tersebut adalah sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu mengenali dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, identifikasi beberapa alternatif keputusan yang dinilai layak untuk menghadapi masalah tersebut dan mengeliminasi alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, lalu kelompokkan biaya dan manfaat yang relevan dan eliminasi alternatif dengan biaya dan manfaat yang tidak relevan. Yang keempat, hitung total setiap biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif. Yang kelima, nilai faktor-faktor kualitatif dari setiap alternatif. Yang keenam, pilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. 6 langkah di atas mendefinisikan model pengambilan keputusan taktis sederhana. Model pengambilan keputusan adalah serangkaian prosedur yang jika dilaksanakan dapat menghasilkan keputusan yang baik. Poin yang ketiga yaitu konsep pengambilan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Pengambilan keputusan taktis dalam bisnis adalah proses penting yang melibatkan manajer dalam mengatasi masalah sehari-hari dan mencapai tujuan bisnis jangka pendek. Beberapa aspek penting dalam konsep ini termasuk untuk poin yang pertama yaitu identifikasi masalah. Langkah awal adalah mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan tindakan. Ini dapat melibatkan masalah dalam produksi, penjualan, atau biaya. Yang kedua, pengumpulan data. Manajer perlu mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Ini termasuk data keuangan, data operasional, dan data pasar. Yang ketiga, analisis data. Data yang dikumpulkan harus dianalisis dengan seksama untuk memahami penyebab masalah dan peluang yang mungkin. Teknik ini seperti analisis biaya, analisis SWOT, atau analisis regresi dapat digunakan. Yang keempat, identifikasi alternatif. Manajer perlu mengidentifikasi berbagai alternatif keputusan yang mungkin, seperti perubahan dalam proses produksi, strategi harga, atau alokasi sumber daya. Yang kelima, evaluasi risiko dan manfaat. Setiap alternatif harus dinilai dari segi potensi, risiko, dan manfaat. Ini termasuk pertimbangan keuangan, operasional, dan dampak jangka pendek lainnya. Yang keenam, pemilihan keputusan. Manajer memilih alternatif keputusan yang paling sesuai dengan tujuan taktis yang ingin dicapai. Keputusan ini harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan waktu. Yang ketujuh, implementasi. Keputusan yang dipilih kemudian diimplementasikan dalam operasi bisnis sehari-hari. Ini melibatkan koordinasi dengan berbagai departemen dan staf. Yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi. Hasil dari keputusan harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan taktis tercapai. Jika diperlukan, perubahan atau penyesuaian harus dilakukan.
9. Pembelajaran terus-menerus. Pengambilan keputusan taktis adalah proses yang berlanjutan. Manajer harus terus belajar dari pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di masa depan. Konsep ini membantu manajer dalam menjalankan tugas sehari-hari mereka dengan efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan. Contoh pengambilan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis, yaitu sebuah perusahaan manufaktur menghadapi peningkatan biaya bahan baku yang signifikasi dalam beberapa bulan terakhir. Poin yang keempat yaitu dampak biaya terhadap keputusan penetapan harga. Biaya produksi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan harga jual suatu produk sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu biaya produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga suatu jual produk. Poin yang kedua, semakin tinggi biaya produksi, maka semakin tinggi pula harga jual suatu produk. Poin yang ketiga, faktor lain yang dapat mempengaruhi harga jual suatu produk antara lain permintaan konsumen, persaingan, dan citra. Poin yang keempat, penentuan harga jual suatu produk harus memperhitungkan biaya produksi, karena hanya faktor inilah yang mempunyai kepastian relatif tinggi dalam menentukan harga jual. Jadi, kesimpulannya, biaya produksi memegang peranan penting dalam menentukan harga jual suatu produk. Perusahaan harus berhati-hati mempertimbangkan biaya produksi ketika menetapkan harga untuk memastikan profitabilitas namun tetap kompetitif di pasar. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari keputusan taktis ini adalah, keputusan taktis itu adalah tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Dan mengapa keputusan taktis itu diperlukan? Tujuannya adalah menekankan biaya pembuatan produk utama dengan segera, namun sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Dan di sini kapan pengambilan keputusan taktis dapat diambil? Ketika biaya yang akan diambil relevan, namun pengambilan keputusan taktis harus selalu mempertahankan kerangka kerja etik. Yang terakhir, bagaimana perusahaan membuat keputusan taktis? Kenali dan tetapkan masalah. Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi. Identifikasi biaya dan manfaat. Hitunglah total biaya dan manfaat relevan. Nilailah faktor-faktor kualitatif. Tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar.